Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur kepada Allah. Pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih kita diberikan waktu untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadisnya Rasul, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Al-Quran Hadis pada kelas 8 semester 1. Yang pertama kita akan mempelajari tentang belajar membaca Al-Quran dengan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad ari lisukun. Sebelum kita memasuki ke materi tersebut, perlu juga kita memahami peta konsep. Kenapa gunanya peta konsep? Gunanya peta konsep supaya tahu kedudukannya dan bagaimana caranya. Yang pertama, ini adalah hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad ari lisukun. Bahwasanya ini semua ini termasuk nanti mad far'i ya. Nah, kemudian ini ada turunannya. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang mad iwad, kemudian mad layin, dan juga mad ari disukun. Nah, dari ketiga hukum bacaan mad ini nanti tujuannya adalah menerapkan bacaan yang ketiga tadi ke dalam bacaan Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka disunnahkan kita, diharuskan, diwajibkan kita untuk menggunakan tajwid ya. Baik, kita masuk ke hukum bacaan mad. Sebelum kita masuk ke mad layin dan lain-lain, kita harus juga mengerti yang pertama adalah bacaan mad. Mad itu berasal dari bahasa Arab madda yamuddu maddan, yang artinya adalah panjang atau memanjangkan. Secara istilah, mad mempunyai pengertian membaca panjang pada huruf yang ada pada Al-Quran dikarenakan bertemu dengan beberapa huruf mad seperti hamzah, wawu, dan ya. Sedangkan panjangnya tergantung dari mad itu sendiri. Perhatikan tabel di bawah ini dan amatilah perbedaannya, cara membacanya ya. Huruf yang dibaca mad adalah ko ya. Ketika kita tidak ada mad, maka qotala itu pendek semua ya. Ketika ko-nya ini mad, maka ko-nya ini panjang, qotala. Nah itu ya. Baik, kita lanjut ke materinya. Dan juga begitu juga ini selanjutnya ya. Hukum bacaan madnya adalah wawu ya, domah ini, domah ya. Sebelum wawu ada domah, ini bacaan mad ya, mad tobi'i atau mad asli ya. Uktubu ini tidak ada mad. Ketika kita membaca uktubu, nah ini madnya ini ada di ba ya. Kemudian begitu juga di bawahnya alima. Bacaan madnya ada di huruf lam, karena sebelum ya ada harokat kasroh, ini bacaan mad alimun. Nah, kemudian perhatikan contoh di atas pada kolom terakhir merupakan huruf bacaan mad. Disitulah terdapat huruf mad, yaitu alif, wawu, dan ya. Kemudian macam-macam mad. Nah, juga perlu kalian ketahui bahwasanya macam-macam mad secara garis besar bacaan mad dibagi menjadi dua, yaitu mad tobi'i yang juga disebut mad asli, dan mad far'i juga bisa disebut mad cabang atau mad turunan. Mad tobi'i disebut juga mad asli, artinya panjang, sedangkan mad asli artinya pemula, biasa atau inti. Nah, kemudian lanjut ya. Mad far'i ialah mad cabang. Menurut istilah adalah mad far'i yang merupakan hukum tambahan dari mad asli. Jadi ketika di situ ada mad asli, kemudian ada tambahan huruf, dan nanti bisa disebut dengan mad far'i atau cabang, tergantung tambahannya ya.
Tapi yang akan kita bahas 3 itu ya. Yang pertama kita mad iwad. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama itu mad iwad. Menurut bahasa, mad berarti panjang, sedangkan iwad berarti ganti atau mengganti. Mad iwad yaitu apabila setiap huruf yang berharokat fathatain ketika diwakofkan dibaca fathah dengan panjang 2 harokat, kecuali apabila fathatain berada pada huruf ta marbutoh, maka ketika diwakofkan dibaca seperti ha sukun. Contohnya di bawah ini ya. Fathatain itu apa? Fathatain itu ini ya, fathatain itu fathah tapi ada 2, itu namanya fathatain. Kalau kasroten, kasroh ada 2. Kalau domaten, domah ada 2. Itu ya pengertian fathatain. Kita masuk ke bacaan yang pertama ya. Aliman hakiman. Nah, ini kan bacaannya seperti ini. Tetapi ini yang terakhir ini dibaca mad. Bagaimana cara membaca madnya? Aliman hakima. Nah, seperti itu ya. Seolah-olah tanwin itu hilang. Kenapa? Karena diwakofkan. Tuh ya, paham? Nah, masuk lagi yang contoh yang kedua. Azaban aliman. Ini cara membaca sesuai dengan teksnya. Akan tetapi kalau kita cara membaca sesuai dengan hukum tajwid, maka cara bacanya adalah azaban alima. Nah, itu ya. Begitu juga contoh yang ketiga ya. Sami'an basiro, dibaca sami'an basiro. Nah, itu ya. Kemudian perhatikan contoh mad iwad pada ayat-ayat berikut ya. Kalian perhatikan ya. Alam naj'alil arda mihada. Nah, kenapa kok bacanya mihada bukan mihadan? Karena diwakofkan. Jadi bacanya adalah bacaan mad iwad ya, mengganti. Kemudian yang kedua juga wal jibala autadan. Nah, kalau sesuai lafad ya, tapi membaca sesuai tajwidnya bagaimana? Wal jibala autada. Nah, ayat-ayat di atas dikutip dari surat An-Naba ayat 6 dan ayat 7. Perhatikan pada akhir ayatnya. Semua lafad akhir ayat pada hukum dal diakhiri dengan harokat fathatain sebelum tanda wakof. Kata-kata tersebut merupakan hukum bacaan mad iwad. Maka cara membacanya iwad dipanjangkan menjadi 2 harokat atau 1 alif ya. Panjangnya ini 2 harokat atau 1 alif. Nah, kalian juga bisa perhatikan ya, pada surat-surat di dalam Al-Quran, ayat-ayat lain juga sama. Ketika menemukan hal seperti ini, ada fathatain yang diwakofkan, maka cara membacanya seperti yang dicontohkan Pak Ma'ruf. Semoga dipahami. Untuk pertemuan kali ini sampai di mad iwad. Nanti kita bisa dilanjutkan pada mad lain dan mad arid disukun pada pertemuan yang akan datang. Semoga mudah untuk dipahami. Silahkan kalian belajar dan tetap semangat. Jangan lupa berdoa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.